Halo guys, kembali lagi bersama awak Robi PSP. Kali ini saya akan review film terseru kisah nyata story. Sebelum menonton, siapkan kopimu, bakar rokokmu, cari kamar mandi untuk tekan ciang dulu. Mari kita mulai review film yang berjudul Hacksaw Ridge. Scene berfokus pada cerita seorang pria bernama Desmond Doss. Dia adalah seorang pria yang baik dan taat pada agamanya. Desmond mempunyai prinsip selalu teguh pada pendirian yang ia yakini benar dan menjauhi segala larangan yang diajari oleh agamanya. Suatu hari, Desmond sedang membersihkan kaca jendela di sebuah gereja. Tiba-tiba, di luar terjadi sebuah kecelakaan yang membuat Desmond menghampiri orang itu. Lalu, melihat kondisi yang sangat parah, Desmond pun melakukan pertolongan pertama dengan mengikat kaki yang terluka menggunakan tali pinggang miliknya dan mengantarkan orang tersebut ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, orang itu ditangani oleh dokter. Lalu dokter itu memberitahu Desmond bahwasannya dia telah menyelamatkan nyawa orang ini. Desmond pun terdiam. Seakan-akan kalimat itu menyentuh hatinya, membuat dia termotivasi ingin lebih banyak menyelamatkan orang lain. Saat mengelilingi rumah sakit, Desmond bertemu seorang perawat cantik bernama Dorothy, membuat dia terpesona pada pandangan pertama. Desmond pun mendonorkan darahnya agar dia bisa mendekati perawat itu. Keesokan harinya, Desmond dengan hati senang pergi mengunjungi rumah sakit untuk bertemu dengan Dorothy. Desmond mengajak Dorothy untuk pergi kencan. Dorothy pun mengiyakan ajakan Desmond. Semenjak itu mereka mulai dekat. Dan Desmond pun banyak belajar ilmu tentang kedokteran dari buku-buku sang kekasihnya. Pada malam harinya, saat makan malam, kakaknya keluar dari kamar dengan menggunakan seragam militer, ingin mengabdikan dirinya kepada negara. Mendengar hal itu, si ayah pun menangis, melarang anaknya ikut dalam perang tersebut. Dikarenakan ayahnya adalah mantan kopral militer yang pernah ikut berperang mengabdikan dirinya kepada negara, membuat teman-temannya pada tewas. Dia tak ingin anak-anaknya memiliki nasib yang sama seperti teman-temannya itu. Keesokan harinya, Desmond pun mendatangi ayahnya. Ia berkata bahwasannya telah mendaftarkan diri menjadi militer. Dia tidak akan hidup tenang dengan diam di rumah melihat orang-orang pada berperang melindungi mereka. Desmond yang teguh pada pendiriannya tidak mendengarkan perkataan ayahnya yang melarang dia ikut militer. Desmond pun memberitahu kekasihnya tentang pendaftaran militernya, membuat kekasihnya itu marah, bahkan mengatakan Desmond tidak serius untuk menikahinya. Tapi Desmond melamar Dorothy, berjanji akan menikah setelah cuti pertamanya. Desmond pun berangkat pelatihan militer. Sebelum berangkat, Dorothy memberi sebuah Alkitab kecil diselipkan fotonya agar Desmond selalu ingat kepada Tuhan dan kepadanya. Sesampai di barak tempat asrama militer, Desmond bertemu teman-teman yang sama mendaftar dengannya. Singkat cerita, latihan pun dimulai. Mereka latihan membuat simpul tali agar nantinya bisa untuk memanjat menaiki gunung saat berperang. Tetapi Desmond tidak menuruti arahan sersan. Desmond membuat dua simpul tali. Hal itu membuat dia terolok-olokkan, mengatakan itu mirip seperti BH wanita, membuat semua tertawa. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Teman-teman pun menyukai Desmond. Saat latihan fisik, Desmond mendapat peringkat pertama. Tetapi tiba saatnya ketika hendak latihan senjata, Desmond tidak mengambil senjata miliknya. Sersan memarahi Desmond karena tidak menuruti perintahnya. Dengan pendirian yang kuat, Desmond mengatakan dia tidak akan pernah memegang senjata untuk membunuh orang karena itu dilarang oleh agama. Lalu, dia meminta maaf karena tidak menuruti perintah sersan. Desmond pun dibawa menghadap ke kantor komandan untuk menjelaskan alasannya. Komandan memarahi Desmond, dianggap dia sebuah masalah di batalion militer dan penantang perang.
Tapi Desmond selalu mengeluarkan opininya bahwasannya dia ingin sekali membantu, mengabdikan diri pada negara, tapi tidak dalam persenjataan dan tidak membunuh, melainkan sebagai seorang medis. Komandan tidak menyukai pendapat Desmond. Dalam perperangan harus membunuh, karena itu adalah dasar perperangan. Desmond juga meminta izin kalau di hari Sabtu dia tidak mau bekerja karena dia harus ke gereja menjalankan ibadah. Komandan pun mengolok-olokkannya, mengatakan kita hanya perlu meminta musuh tak menyerang pada hari Sabtu karena prajurit DOS sedang beribadah. Komandan pun mengatakan DOS terkena gangguan kejiwaan. Setelah keluar dari kantor komandan, Desmond pun kembali ke teman-teman, lalu Sersan mengatakan kepada yang lain bahwasannya Desmond tidak bisa diandalkan karena dia tidak mau terjadi kekerasan, oleh sebab itu dia tidak akan bisa menolong dalam perperangan. Di malam hari, Desmond pun dibuli oleh Smith, teman satu angkatannya. Dia mengambil kitab milik Desmond lalu memukul wajah Desmond. Dia mengatakan bahwasannya Desmond hanya seorang pengecut. Lalu, Smith memberi wajah agar Desmond memukul balik, tapi karena keteguhan hati Desmond tidak menginginkan kekerasan, Desmond tidak memukul balik. Desmond memohon meminta balik Alkitabnya. Hukuman pun diberikan kepada Desmond agar dia mau berhenti dengan keteguhan hatinya itu, lalu memulai menjalankan perintah untuk memegang senjata. Tetapi Desmond lebih memilih dihukum daripada memegang senjata. Komandan pun menginginkan Desmond pergi dari sana. Di malam hari ketika Desmond sedang tidur, teman-teman Desmond sudah muak melihat keegoisannya, jadi mereka menghajar Desmond sampai babak belur. Pagi hari ketika Sersan datang melihat kondisi Desmond, dia bertanya siapa yang menghajar Desmond. Lalu Desmond pun mengatakan bahwasanya dia tidak diserang, melainkan karena tubuhnya banyak bergerak saat tidur. Sersan kasihan melihat Desmond, menyuruhnya menyerah dan pulang meninggalkan tugas militer. Tetapi Desmond tidak mau dan masih teguh pada pendiriannya untuk mengabdikan diri pada negara. Ketika semua latihan sudah selesai, mereka mendapatkan cuti akhir pekan. Tetapi Desmond tidak bisa cuti karena dia dianggap belum menyelesaikan semua latihan senjata. Jadi, komandan hanya ingin melihat Desmond memegang senjata lalu dia akan memberikan cuti. Masih dengan keteguhan hati, Desmond menolak untuk memegang senjata. Karena Desmond menolak, dia dipenjara dianggap melawan perintah atasan dan melanjutkan ke persidangan militer untuk dikeluarkan. Di sisi lain, di waktu bersamaan Dorothy sudah bersiap untuk menikah, tetapi Desmond tidak datang karena dia berada di penjara militer. Di dalam penjara, Desmond kesal, marah karena pernikahannya dengan Dorothy gagal. Keesokan harinya, komandan memanggil Dorothy untuk bertemu dengan Desmond. Niat agar Dorothy bisa membujuk Desmond untuk tidak egois selalu memegang senjata. Tapi masih saja Desmond tetap teguh pada pendiriannya, dia tidak mau memegang senjata. Desmond dibawa ke persidangan militer untuk memutus mengeluarkan Desmond dari militer. Di sini Desmond hanya perlu dia mengaku bahwasanya dia melanggar perintah langsung perwira komandonya, lalu keluar dari militer. Tetapi dengan keteguhan hati yang kuat, Desmond DOS berubah pikiran. Dia tidak mau mengakui kesalahan, terus mengajukan permohonan tidak bersalah, membuat semua bingung. Desmond juga mau melanjutkan ke mahkamah militer persidangan yang lebih tinggi agar dia tidak dikeluarkan. Di waktu yang bersamaan, ayah Desmond meminta tolong kepada Brigjen Perwira yang lebih tinggi untuk memberi izin Desmond ikut dalam perperangan tanpa harus membawa senjata. Setelah dapat surat dari perwira Brigjen tertinggi, ayahnya masuk ke dalam persidangan memberikan surat itu kepada hakim militer, membuat Desmond DOS ikut dalam pertempuran. Lalu kolonel dengan berat hati menutup kasus Desmond DOS. Pada Mei 1945, mereka turun pergi ke medan pertempuran melawan pasukan Jepang. Mereka akhirnya sampai medan pertempuran sesungguhnya yang bernama Hacksaw Ridge. Sebelum naik, komandan melihat situasi melalui peta yang ada, mengatur strategi. Mereka semua mulai menaiki tebing tinggi. Sesampainya di atas, mereka mengendap-endap maju sambil melihat musuh dalam kabut yang jarak pandang tidak terlalu jelas. Di sini sudah banyak mayat tewas mengganaskan akibat pertempuran. Tiba-tiba satu prajurit terkejut yang membuat mereka ketahuan oleh tentara Jepang. Akibat hal itu,
Tentara Jepang menembaki mereka, membuat banyak yang tewas. Di dalam kabut, mereka tidak melihat tentara Jepang yang menembak. Posisi tentara Amerika sangat kacau, dikarenakan mereka tidak mengetahui posisi tentara Jepang. Smith yang gagah maju menembak tentara Jepang membuat teman-teman yang lain pada ngikutin. Desmond pun yang tidak memegang senjata sangat membantu dalam perperangan ini. Walaupun dia tidak ada membunuh, dia selalu menolong prajurit yang terluka, mengangkatnya kembali ke belakang untuk dibawa pulang diobati di markas. Di sini, perperangannya agak sadis ya guys. Tidak bisa diperlihatkan semua, nanti diblokir oleh YouTube. Pokoknya serulah filmnya. Rekomendasi, ratingnya tinggi tahun 2016. Desmond pun tanpa rasa takut maju ke depan untuk menolong teman-teman yang terluka. Smith yang membulinya di asrama kagum melihat mentalnya si Desmond ini guys. Dia tidak takut mati. Kalau medis menolong di belakang, dia malah menolong paling depan. Kan gila si Desmond. Karena hari sudah mulai gelap, tidak memungkinkan untuk berperang, mereka istirahat mencari lubang. Di saat orang lain istirahat, Desmond masih saja mencari prajurit yang terluka. Setelah semua selesai, dia beristirahat bersama Smith. Mereka pun saling curhat satu sama lain. Desmond menceritakan alasan kenapa dia tidak mau memegang senjata dikarenakan dulu ayahnya yang sering mabuk ingin menembak ibunya. Tetapi datang Desmond mengambil senjata milik ayah dan menodongkan senjata itu kepadanya. Singkat cerita, hari pun sudah pagi. Ribuan tentara Jepang keluar dari lubang menyerang tanpa rasa takut mati. Membuat mau tak mau tentara Amerika harus tarik mundur dari sana karena jumlah mereka tidak memungkinkan untuk menang. Di sini, banyak tentara Amerika tewas dan terluka. Sersan mereka pun tertembak di kaki. Sedihnya guys, di sini Smith mati tertembak. Di saat semua prajurit memutuskan untuk turun mundur, Desmond masih ingin maju ke depan menolong prajurit yang terluka sendirian. Dari ratusan prajurit yang naik, hanya 32 orang yang selamat turun ke bawah. Desmond masih di atas sendirian mencari prajurit yang terluka. Komandan pergi kembali ke markas mencari bantuan prajurit tambahan untuk menyerang kembali menyelamatkan prajurit yang terluka di atas sana. Desmond yang sendirian di atas menariki prajurit yang terluka untuk dibawa turun ke bawah menggunakan tali tambang simpul BH yang diolok mereka tadi. Di sini Desmond gagah berjuang sendiri guys, tanpa rasa takut mati. Prajurit yang berjaga di bawah melihat prajurit terluka turun tanpa tahu siapa yang di atas menolong mereka. Desmond hampir saja ketahuan oleh prajurit Jepang. Dia berpura-pura mati agar tidak ketahuan. Scene berpindah di markas. Di sana komandan tidak dapat bantuan karena tidak ada lagi pasukan yang tersisa. Butuh lebih 1 hari untuk mendatangkan pasukan lain. Desmond ketahuan pasukan Jepang. Dia ditembaki membuat Desmond masuk ke sebuah lubang tempat Jepang. Desmond bertemu dengan prajurit Jepang yang terluka, lalu dia menolongnya. Di malam harinya, Desmond keluar dari lubang mencari mereka yang masih terluka di sana. Hampir saja ketahuan akibat prajurit yang ketakutan akibat tidak melihat Desmond, lalu menembakkan senjata. Desmond mengobatinya, lalu menuruni melewati tali. Desmond yang sudah lelah menolong tanpa henti, berdoa memohon kepada Tuhannya untuk menyelamatkan 1 orang lagi. Setelah menyelamatkan 1 orang, dia berdoa lagi untuk menyelamatkan 1 orang lagi. Begitulah seterusnya sampai tangannya terluka akibat gesekan tali tambang. Tidak mempunyai tenaga, dia terus saja berdoa untuk menyelamatkan 1 orang lagi. Di markas, komandan heran, dari mana semua prajurit terluka ini berdatangan? Pagi hari Desmond bertemu sersan dan prajurit yang tertembak. Sersannya tidak bisa berjalan karena telah tertembak di kaki. Desmond berlari sambil menggendong prajurit yang terluka. Scene berpindah di markas, komandan terheran melihat prajurit yang terluka semua pada turun dan bertanya siapa yang melakukan ini semua. Ternyata Desmond Doss. Setelah mengantar prajurit terluka, Desmond kembali untuk menjemput sersannya. Tapi hampir saja Desmond tewas tertembak oleh prajurit Jepang. Mereka ketahuan lalu sambil menarik sersan Desmond berlari dan menuruni sersannya memakai tali simpul BH. Setelah sersannya sampai di bawah, dia turun sambil membawa mayat Smith.
Di sini Desmond dianggap sebagai pahlawan. Anjir, merinding anjir. Scene berpindah di markas militer. Kolonel menghampiri Desmond ingin meminta maaf karena telah salah menilainya selama ini. Lalu mengajak Desmond untuk pergi berperang lagi. Karena mereka tak akan ke sana tanpa Desmond. Singkat cerita, mereka telah sampai di bawah tebing hendak akan naik. Mereka menunggu Desmond berdoa. Karena setelah kejadian itu mereka meyakini akan keyakinan Desmond. Setelah berdoa, mereka naik untuk berperang. Dengan semangat dan doa yang dipanjatkan oleh Desmond, mereka mengalahkan pasukan tentara Jepang. Pasukan Jepang pura-pura menyerah dan melemparkan sebuah granat, namun Desmond menendang granat itu membuat dia terluka parah. Amerika pun memenangkan perang tersebut. Jadi, di Jepang itu kalau telah kalah dalam peperangan, pemimpinnya harus melakukan harakiri ya guys. Membunuh diri sendiri. Dalam sejarah kisah nyata, Desmond Doss telah menyelamatkan 75 prajurit terluka. Di Hacksaw Ridge, dia adalah penantang perang pertama yang mendapat medali kehormatan penghargaan tertinggi Amerika untuk keberanian perang. Dorothy wafat pada tahun 1991 dan Desmond Doss wafat umur 87 tahun, Maret 2006. Terima kasih telah menonton. Saya Robi PSP pamit undur diri. Wassalam, sampai jumpa film seru lainnya.